Halo, selamat datang kembali di Ari Darmajima Channel. Channel membahas mengenai 3 FPL yang ada di seluruh Indonesia, tapi lebih difokuskan ke tim yang saya miliki. Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai game week ke-5 tim selection ya, untuk tim dari Blue Legend United. Oke, sebelumnya kita akan membahas sedikit mengenai window yang halaman pertama ya dari FPL Premier League ini, dimana di sini King to watch-nya itu adalah Diogo Jota nih. Jadi kalau melihat the latest from the squad ini biasanya adalah ini prediksi yang akan menjadi King of the Week, the game week, nanti di game week 5 ya. Itu sih. Oke, sebelum kita masuk ke tim selection game week ke-5 untuk Blue Legend United, secara singkat saja untuk transfer in dan transfer out untuk game week ke-5 nanti seperti berikut. Transfer in seperti biasa Ronaldo, Lukaku, Gray, Pogba, dan Martial. Ini adalah 5 top 5-nya dari transfer in di FPL game week ke-5 nanti. Ronaldo masih nomor 1 ya, 2 Lukaku, Gray, Pogba, dan Martial. Dan di transfer out itu ada top 5-nya ada Antonio, Fernandes, Son, Calvert-Lewin, dan Ings. Antonio ini tidak bisa bermain karena suspend ya sampai 25 September. Jadi kemungkinan bisa jadi game week ke-5 ini tidak akan main. Jadi banyak yang kecewa ya. Kemarin saya juga di tim yang lain itu punya Antonio dan jadinya minus. Kalau nggak salah di Blue Legend ini juga saya punya Antonio ya, jadi minus. Lalu Bruno ini seperti review saya sebelumnya, yang saya ganti ini lebih condong ini Bruno ini menggantikan Ronaldo ya, untuk digantikan dengan Ronaldo itu. Lalu Son ini juga masih cedera ya, ini juga 50% chance-nya untuk bermain, cuma karena melihat permainan Spurs kemarin minggu lalu kena kartu merah, lalu bobolannya ya 3 ya kalau nggak salah ya, dibantai ya kemarin ya sama siapa tuh, nanti kita lihat ya. Lalu DCL ini juga cedera ya sejak minggu lalu tuh game week 3 itu sempat cedera ibu jarinya ya, dan akhirnya tim keempat ini tidak bisa bermain karena muscle injury. Expected back-nya itu 2 Oktober ya, jadi cukup lama ya. Lalu kalau Ings itu ya karena FDR ya, FDR-nya Aston Villa itu masih merah, dan kemarin juga sempat dibantai juga ya nggak salah ya, karena kipernya juga Martinez juga tidak bermain ya. Oke, kita coba masuk ke poinnya, dimana kita lihat sedikit review ya. Kalau kita lihat Aston Villa ya dibantai 3-0, lalu Spurs itu 3-0 juga oleh Crystal Palace. Ada kartu merah di Tanggana ya, Tanggana ya, kartu merah. Lalu nah di sini ada pemain baru nih yang menciptakan 2 gol ya, Eduardo ya, pemain dari Celtic ya. Arsenal kemarin juga ternyata hanya memberikan gol 1 ya lawan Norwich. Brentford yang harusnya digadang-gadang bisa menang melawan Brighton malah kalah ya, kebobolan di menit-menit akhir ya oleh Trossard ya. Oke, Leicester ya ini ketemu MCT ya. Leicester juga pemain belakangnya juga agak kurang baik ya. Soyuncu ini ya dari Turki ya, beberapa kekalahan itu penyebabnya ya salah satu sering banyak di Soyuncu ya.
MU ya, kemarin Ronaldo memberikan 2 gol, cukup baik ya. Di sini dapat bonus juga dia. Lalu Southampton dengan West Ham ini draw ya, dan di sini Antonio dapat red card ya. Benrahma juga tidak berkontribusi juga di situ. Watford dan Wolves, nah ini Wolves juga akhirnya memberikan poin ya, dapat menang ya 2-0. Ini Markal ini memberikan kontribusi dengan asis ya, dua gol ya, dimana 1 gol itu bunuh diri kalau nggak salah Seralta, dan setelah itu dia asis ke Huang ya. Ini juga terjadi ke Malut ya di depan gawang nih. Huang ini diuntungkan, sedangkan Jimenez masih belum memberikan gol juga ya ini ya. Oke. Chelsea ya, kemarin Lukaku juga 2 gol, Kovacic ini juga memberikan gol juga, asis. Bonusnya itu diberikan ke Lukaku, Kovacic 2 dan Mendy ya, kiper ya. Lalu di minggunya itu Liverpool juga menang 3-0 dengan Leeds. Everton juga menang 3-1. Di sini ada Gray akhirnya bisa berkontribusi juga untuk Everton. Jadi makanya waktu di minggu lalu itu di sini ya, nah ini masih ada Gray-nya nih di sini nih. Jadi mungkin banyak yang akhirnya memilih Gray ya. Oke, balik ke poinnya Blue Legend United. Kemarin saya di tim ini hanya mendapatkan poin 51. Kenapa demikian? Salah satu penyebabnya adalah dari Antonio, dimana saya beri ban kapten dan ternyata dia kena kartu merah jadi minus. Lalu di sini juga ada Beumo nih, sudah kalau nggak salah saya punya Beumo itu sejak dari game week kedua ya, namun poinnya dari 3 lalu turun ke 2, lalu di minggu kemarin itu 1 ya. Jadi ini juga banyak kartu kuning juga ya, sering ya. Ya 3-2-1. Lalu Fernandes di sini dapat poin 8. Benrahma ini saya punya Benrahma itu sejak di game week ketiga, namun game week ketiga itu hanya memberikan poin 2, dan game week ketiga dia growth ya, menambah dari 3 yang mudah-mudahan nanti di game week melawan MU bisa memberikan poin ya at least di atas 3 ya. Karena kalau melihat pemain sini, kalau mau dirubah pun juga cukup banyak. Cuma saya berusaha untuk di tim Blue Legend ini tidak melakukan menggunakan wildcard ya. Lalu Richarlison ini saya punya sejak dari game week pertama, dimana game week pertama itu dia cukup baik ya, bisa memberikan poin 11, lalu turun 2 dan berikutnya 1 dan akhirnya 2 lagi ya. Nih kalau kita lihat ya, 11-2-1-2 ya. Sepertinya agak-agak tidak konsisten ya, mendapatkan poinnya ya. Mudah-mudahan nanti kalau masih saya pertahankan di game week 5 bisa ini ya, memberikan poin ya. Kebetulan akan bertemu dengan Aston Villa ya. Lalu Tony ya, ini Tony juga Tony itu saya punya dari game week pertama ya, dimana stabil ya 2 ya, walaupun di game week ketiga itu sempat ada gol jadi dia mendapat poin 6 ya. Sedangkan yang ada sini yang backnya yang lumayan agak memberikan poin itu kemarin si Mikas ya. Cuma sejak di game week keempat kemarin itu tidak dimainkan karena dia cedera kalau nggak salah, dan Robertson itu sudah bisa bermain, jadi tidak banyak turunkan. Bissouma juga sempat kemarin itu bagus di game week kedua 8 ya.
Amartey ini juga kayaknya sudah mulai tidak akan dimainkan ya. Jadi kemungkinan juga entah dipertahankan atau dilepas nih di game week ke-5. Oke, seperti biasa sebelum saya melakukan transfer, saya akan memperkirakan pick timnya untuk game week ke-5 nanti. Sementara ini saya mungkin Anthony saya tarik ke bench dulu, jadi either saya tukar transfer out atau saya pertahankan sampai di game week berikutnya. Kalau nggak salah dia game week ke-6 itu West Ham akan bermain di tanggal 25 September ya. Kalau kita lihat di sini dia suspend until 25 September ya. Nggak tahu nih. Ini untilnya ini 25 September udah bisa bermain atau belum nih. Jadi mudah-mudahan sudah bisa main ya 25 September ya. Jam 6 ya nanti. Ya udah sore ya. Harusnya sih udah boleh main ya. Bisa jadi dipertahankan, tapi sementara di game week ke-5 saya masukkan sebagai cadangan. Kalau dilihat dari materi pemain, saya tetap akan menggunakan ya 352 ya, 352 dengan komposisi seperti demikian. Mudah-mudahan Richarlison masih bisa menyumbangkan gol. Lalu Tony ya juga bisa memberikan poin juga. Cuma kemungkinan saya harus mempersiapkan ya untuk bisa membeli Ronaldo atau Lukaku ya. Yang pasti kalau untuk skenario itu mau tidak mau Fernandes saya akan transfer out. Oke. Kalau begitu kita langsung aja ya, kita coba ke transfer ya. Sampai kita nah di sini saya punya 2 free transfer ya, jadi saya tidak akan menggunakan play wildcard ya. Oke, kita pasti Fernandes kita take out dulu. Oke, lalu apakah pemain depan itu akan kita pakai langsung MU, Ronaldo atau Lukaku? Kita lihat dulu FDR-nya. FDR di sini Arsenal masih diunggulkan sampai game week 5 ini. Aston juga masih agak berat ketemu Everton, tapi belum tahu apakah Martinez sudah bisa main. Brentford ini juga ketemu Wolves. Wolves ini lagi menang, harusnya biasanya tren menang itu akan ikutin minimal 1 atau dan seterusnya ya. Kalau lihat dari ini kan Wolves ini kan hijau ya, jadi mudah-mudahan ini chance buat pemain Wolves, tapi saya ada 2 pemain Brentford di tim. Brighton akan kembali ke start, jadi Brighton juga akan sulit. Burnley ini juga akan sulit juga ketemu dengan Chelsea, akan ketemu dengan Tottenham juga akan sulit nih. Kemarin sudah ada 1 orang yang kena kartu merah ya. Nanti kita lihat ya, coba kita lihat timnya dari Tottenham Hotspur. Nah di sini ya dia punya yang mungkin akan dimainkan adalah Reguilon, Rodon kemungkinan akan dimainkan, Doherty mungkin juga. Kemarin itu Doherty yang main yang kena kartu kuning ya, nggak kartu kuning ya. Malah memberikan kontribusi penalti kalau nggak salah ya, Davis ya. Jadi kayaknya nggak akan dimainkan lagi nih Davis nih. Jadi pemain belakangnya juga agak-agak sulit nih. Tengah juga dia hanya mengandalkan Son. Dele mainnya nggak bagus kemarin. Ternyata ada 2 pemain defensif di tengah ya, yaitu Holberg, Skip sama satu lagi wing ya. Itu ya sangat-sangat blunder ya.
pelatihnya si Spurs ya, karena harusnya jangan pakai kemarin 4-3-3 ya, dengan pemain tengah itu 3-3-nya defender gitu. Insting menyerangnya nggak ada, jadi harusnya udah dia pakai 4-2-3-1 ya, karena kan depan kan hanya ada Kane ya. Nah seperti itu ya, kemarin juga Kane itu didampingi oleh Moura sama Dele ya. Moura ini juga kurang baik juga nih kemarin, malah Todd Bryan ini tidak dimainkan ya, tidak diturunkan ya. Dan Bryan ini juga pemain muda ya, cukup baik ya. Jadi kalau dilihat FPR-nya Spurs jangan diambil pemainnya ya. Oke, tadi dikasih ya. Nah, Crystal nih akan ketemu Liverpool nih, ini berat nih. Mestinya sih harusnya Liverpool menang ya. Tapi nggak tahu nih minggu depan apakah ada jadwal Champions League atau tidak. Karena biasanya kalau ada jadwal Champions League ada yang istilahnya tuh dijaga kesehatannya gitu ya, kondisinya ya. Everton akan ketemu Aston Villa, lalu Leeds. Nah, Leeds ini akan ketemu dengan Newcastle nih. Jadi kalau di sini Leeds merasa dominan ya, dan kalau lihat dari squadnya FPL itu juga Leeds ini banyak yang direkomendasikan pemain-pemainnya untuk diambil ya di game week ke-5 dan seterusnya ini ya. Leicester ketemu Brighton, Liverpool ya. Manchester United juga ini kayaknya akan ketemu dengan Southampton ya. Southampton juga ini juga kemarin juga pemain draw ya, dan materi pemain juga sekarang Southampton ini agak-agak kurang baik ya, sejak ditinggal Ings ya, dan Vestergaard ya. Bednarik juga nggak pernah dimainin lagi nih, mungkin nanti di week berikutnya atau di pertengahan ya, karena lebih banyak dimainkan Saliu ya, kalau yang pemain belakangnya ya, Salisu ya. Cuma itu bagus Livramento nih. Livramento nih budget dan mainnya 90 menit terus nih, sama Paraut nih ya, Paraut dapat nama. Oke, lalu Spurs ya, ini tadi Watford ketemu dengan di sini Man U, West Ham, Newcastle ketemu Leeds. Norwich kan ketemu dengan Watford. Nah, di sini kalau dilihat sama-sama hijau nih, jadi kayaknya ya sama-sama butuh kemenangan ya. Kemarin Norwich juga kalah 0-1, Watford juga kalah 0-2 ya. Jadi ya butuh kemenangan ya, apalagi nanti di game ke-5 kandang Norwich. Saya belum sempat lihat nih head to head-nya seperti apa nih antara Norwich dan Watford. Oke. West Ham biasanya ketemu MU dan Wolves ya, ketemu Brighton ya. Oke. Kita tadi sudah mengganti Fernandes. Di sini saya sebenarnya ingin mengambil Jota, namun sudah tidak ada slotnya karena pemain Liverpool sudah ada 3. Oke, kita coba simulasi dulu. Simika saya take out, saya ambil pemain tengahnya itu adalah Jota. Saya berusaha untuk tim ini tidak tidak menggunakan wildcard ya. Jadi berusaha untuk tidak menggunakan wildcard di tim Blue Legend ini, di mana 2 tim lainnya mungkin ada rencana akan menggunakan wildcard yang sudah dimulai oleh Skippy Gating Serpong ya. Oke. Oke, Jota saya take out. Sebenarnya saya di sini tidak ada pemain lead nih ya, yang saya punya ya. Cuma kalau saya mau ambil pemain tengahnya, ini saya harus mengorbankan either itu Mbeumo atau Bissouma atau Benrahma gitu ya. Nah, sebenarnya kalau ini saya ganti pemain belakangnya, saya akan mengganti dengan pemain yang budget juga nih. Nah, kemarin Manggolo cukup baik ya, tapi udah cedera nih. Dia juga ketolong bisa bermain karena Murphy-nya ya tidak dimainkan di menit awal ya. Dan memang mungkin strateginya pelatihnya
Newcastle ya menggunakan pemain belakang itu 5 karena ada Ronaldo nih. Gitu. Oke, kalaupun saya mau ganti Tsimikas itu, saya kemungkinan tidak akan menggunakan pemain yang di bawah 4 atau 4, karena saya buat cadangan either itu jadi 4-4-2 atau ya 4-3-3 gitu ya. Jadi pemain belakangnya ada beberapa pemain yang saya lirik ya. Kalau dari budget sih memang Livramento, cuma Livramento ini kan ketemu dengan Manchester City ya, jadi takutnya tidak berkontribusi malah jadi minus ya. Sama dengan ini juga nih, Brentford ini ketemu Wolves nih. Ini juga saya 50-50 nih. Saya senang dengan Henry nih, tapi saya tidak suka dengan Mbeumo nih karena sering kena kartu kuning. dan performance-nya sampai game week keempat nggak kunjung baik gitu ya. Instingnya belum keluar nih, belum ada gol-gol. Ini seperti Martial nih takutnya. Nah kalau seperti ini saya punya remaining 6.9, jadi nanti di game week ke-6 itu saya bisa ganti nih dari Richarlison untuk atau Antonio ya, mudah-mudahan Antonio bisa main ya. Richarlison digantikan dengan Lukaku ya atau Ronaldo ya di game week ke-6 nanti. Coba kita lihat game week ke-6. Game week ke-6 sebenarnya yang masih mudah itu adalah MU ya, Aston Villa ya. Jadi kemungkinan Richarlison atau Antonio akan saya ganti dengan Cristiano Ronaldo ya. Iya betul. Everton masih bisa oke, jadi masih Richarlison masih bisa dipertahankan. Jadi dengan 6.9 plus mungkin Tony itu juga bisa dilepas, jadi ada ya. Ada ini ya, ada budget lah ya. Gitu. Mungkin untuk tim Blue Legend ini seperti demikian ya. Oke, cepat saja mungkin kita okekan saja. Jadi dengan pemain belakang itu ada diganti Tsimikas menjadi Henry, pemain tengahnya itu Jota ya, tanpa ada perubahan pemain lagi. Diharapkan belakang ini saya punya cadangan ya, either si Mbeumo nggak main, Bissouma nggak main, karena depan saya akan pakai 2 ya. Berarti otomatis tengah itu akan menjadi 5 pemain yang akan dimainkan dan belakang itu akan 3. Jadi sementara 3 ini pun juga saya akan masukkan TAA, Saul dan Koval ya, atau mungkin Henry ya. Jadi Koval ini tidak saya turunkan karena takutnya biasanya kalau ketemu lawan yang berat saya ngerinya nanti akan jadi minus nih, kalau misalkan dia banyak goal conceded ya. Malah tidak, poinnya malah nggak baik gitu ya. Mungkin Koval akan jadi cadangan ya, jadi Henry masuk, Koval cadangan. Pemain lead tidak saya beli di tim ini. Kalaupun mau dibeli pun mungkin saya akan menggantikan Bissouma ya. Bissouma menjadi pemain lead yaitu Rafinha, tapi dengan tambahan potongan 4 poin di game ini ya. Oke, apakah ini yang akan saya lakukan atau tetap di Tsimikas? Tapi Tsimikas tidak akan bisa kalau ada Jota ya. Apakah Jotanya saya ganti atau Tsimikas diganti dengan pemain juga dari Leeds, Ayling, jadi tidak menggunakan Henry ya. Mudah-mudahan di game week kelima ini Leeds yang akan bertemu dengan Newcastle ya bisa poin ya, menyumbang poin ya,
pun bermain di kandangnya Newcastle nih. Ya, karena sini Wolves kan di kandang sendiri ya. Ya, West Ham juga di kandang sendiri, MU juga kandang. Oke, mungkin ya potongan 4 poin kali ya. Oke, kita gaskan ya, confirm ya. Ya, keputusan sudah diambil. Oke, untuk timnya akan kita coba setting ya. Eling akan ketemu dengan Newcastle. Kita coba mungkin Biumonya kita switch ya, masuk sebagai cadangan. Jadi demikian. Lalu untuk kapten saya coba masukkan Jota dan Salah sebagai vice-nya. Jota sebagai kapten, Salah menjadi vice. Oke. Depan Richarlison dan Tony akan menjadi penyerang. Anthony dicadangkan. Sanchez sebagai goalkeeper utama. Oke. Mungkin begini dulu tim untuk Blue Legend United. Mudah-mudahan tidak ada pemain yang cedera hingga penutupan game week 5 di hari Sabtu jam 00.30 ya. Ini sudah tidur ya saya ya. Jadi ya demikian untuk Blue Legend United. Jangan lupa ya, sesuai running text yang ada di video ini, jangan lupa subscribe dan like video ini ya. Ari Darmajima channel ya teman-teman semua ya. Oke, terima kasih. Jangan segan-segan untuk memberikan komentar di video ini. Sekian dan terima kasih.